Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ramayasum dengan nomor NIM 220103110010. Perkenalkan, nama saya Cindy Azalina, NIM 220103110089. Perkenalkan, nama saya Afilana Dasid Kim Arif dengan NIM 220103110108. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil studi kasus kelompok kami yang membahas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah dasar. Jadi, yang pertama, dalam kasus ini diceritakan bahwa sebuah sekolah dasar itu mencoba untuk mulai menggunakan teknologi dalam pembelajaran SKI. Jadi misalnya seperti aplikasi pembelajaran dan video edukasi. Jadi tujuannya tentu supaya pembelajaran itu lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tetapi ternyata tidak semua pihak itu setuju. Jadi ada sebagian orang tua yang merasa bahwa teknologi ini itu tidak efektif. Kenapa? Karena mereka menilai metode tradisional tersebut itu seperti ceramah dan buku teks itu lebih sederhana dan juga lebih aman digunakan oleh para siswa. Nah, dari sini timbul perbedaan pandangan antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, sekolah ingin berinovasi agar siswa itu lebih semangat lagi untuk belajar, sementara orang tua masih lebih nyaman dengan cara yang lama. Jadi, kondisi ini menunjukkan bahwa guru itu harus mencari strategi pembelajaran yang seimbang. Bagaimana cara seperti menggabungkan manfaat teknologi dengan metode tradisional supaya keduanya itu bisa saling melengkapi. Nah, dari deskripsi kasus yang tadi, kami mengidentifikasi ada 3 masalah utama. Yang pertama, adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan orang tua. Yang kedua, kurangnya pemahaman orang tua mengenai manfaat teknologi untuk mendukung pembelajaran SKI. Lalu yang ketiga, belum adanya strategi yang jelas dari pihak sekolah maupun guru untuk mengintegrasikan metode tradisional dengan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi, masalah utamanya yaitu bukan hanya soal teknologi saja. Jadi, masalah utamanya bukan hanya soal teknologi yang dipakai atau tidak, tapi lebih ke bagaimana membuat teknologi itu bisa diterima sekaligus tetap menjaga nilai-nilai dari metode tradisional. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk poin yang kecil, yaitu tentang analisis kasus. Nah, jadi di sini jika dianalisis dengan teori konstruktivisme, siswa seharusnya lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Nah, di sini teknologi seperti aplikasi dan video ini bisa membantu siswa belajar lebih visual dan kontekstual. Sedangkan dengan pendekatan student-centered learning, teknologi ini bisa mendukung siswa lebih aktif berdiskusi dan menghubungkan materi SKI dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, teknologi ini sejalan dengan teori pembelajaran modern karena mendorong siswa lebih belajar lebih bermakna. Selanjutnya yaitu untuk poin D, yaitu tentang alternatif solusi. Nah, jadi di sini untuk mengatasi masalah ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu menggabungkan metode tradisional seperti ceramah dengan teknologi berupa video atau media visual. Kemudian yang kedua, jika fasilitas terbatas, di sini guru bisa membantu media sederhana seperti cerita bergambar atau presentasi buatan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu di sini juga melibatkan siswa dalam tugas kreatif. Nah, di sini misalnya yaitu membuat drama dan menulis ringkasan tokoh sejarah Islam. Kemudian dengan cara ini pembelajaran ini jadi lebih menarik, variatif dan mudah diterima untuk semua siswa.
Nah, jadi di sini untuk inti dari poin C dan poin D yaitu penggunaan teknologi tidak harus menggantikan metode tradisional melainkan bisa saling melengkapi. Nah, dengan begitu sekolah tetap bisa berinovasi, orang tua merasa nyaman dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Di sini, saya akan menjelaskan rekomendasi solusi. Solusi terbaik dari pilihan alternatif adalah menggabungkan metode tradisional dengan teknologi secara seimbang. Guru bisa tetap menggunakan ceramah singkat atau metode konvensional sebagai pengantar. Lalu, dilanjutkan dengan penggunaan media teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, atau presentasi visual sederhana. Pendekatan ini dipilih karena mampu memenuhi kebutuhan sekolah yang ingin mengadopsi teknologi sekaligus membuat orang tua merasa nyaman karena masih ada elemen metode tradisional. Dengan kombinasi ini, siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan bermakna tanpa kehilangan nilai-nilai keakraban dan kesederhanaan yang biasanya ada dalam metode pembelajaran konvensional. Saya akan menjelaskan refleksi kelompok. Yang pertama, kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat penting agar inovasi dalam pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Yang kedua, penggunaan metode tradisional dan teknologi lebih berhasil dibanding hanya memilih salah satunya. Yang ketiga, teori konstruktivisme dan student center learning menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam memperoleh pengetahuan. Yang keempat, peran guru sebagai penghubung sangat penting untuk menengahi perbedaan pendapat dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Sekian pemaparan hasil studi kasus kelompok kami yang membahas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran SKI di sekolah dasar. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.